Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahur Sepuh. Di sini kita sedang berada di makam. Jadi si makam ini berada di belakang pemukiman warga. Di belakang pemukiman warga di sebelah proyek belum jadi. Jadi kita malam ini akan silaturahmi karena di sini ada makam sepuh, jadi kita akan silaturahmi ke sini. Dan nanti juga di teman sahur sepuh ada yang akan jalan-jalan di sekitaran makam sini. Jadi bicara tentang tempat ini, jadi kampung ini tuh konon katanya dikelilingin oleh seekor ular besar, yang mana si ularnya sekarang udah menyatu dengan tanah, udah menjadi lumut lah. Tidak bisa semua orang bisa melihat mereka ya. Iya, bahkan untuk bisa memegang pun itu kayaknya belum tentu. Sulit susah. Ya, belum tentu kalau sama orang-orang yang kurang paham gitu. Jadi di depan tadi pas kita lewat sini menuju makam ini ada rumah. Nah, di sebelah rumah itu ada sumur. Konon katanya di sumur itu adalah sumur ular, dan si ularnya itu sering muncul ke pemukiman warga. Bahkan sama warga juga sering ditangkap, dimasukin ke botol, tapi pas dimasukin ke botol si ularnya itu malah nggak ada. Nah, itu bahkan itu sampai sekarang masih seperti itu. Kalau ular yang ke pemukiman warga sampai sekarang masih suka muncul. Cuman alhamdulillahnya kalau buat bagi saya gitu ya, selama saya diem di sini, diem di kampung ini, padahal saya pengen banget ketika ular itu muncul saya ada, tapi kayaknya mungkin belum rezekinya ya belum rezeki sama belum waktunya mungkin. iya. Ya. Terus ada satu cerita lagi di kampung ini tuh. Jadi di kampung ini orang berada, atau bisa dibilang orang kaya yang ada di sini tuh katanya ngaji, dalam tanda kutip ya, katanya pada ngaji, bahkan sering minta tumbal. Sebelum bulan Agustus kemarin yang meninggal di sini tuh ada 3 orang atau 2 orang lah, saya lupa lagi. Itu dalam waktu dekat. Dan yang bikin anehnya lagi, ketika di sini ada orang yang meninggal, si orang kaya itu tidak ada di kampung ini. Katanya semua keluarga mereka lagi ada di luar, di Santolo. Itu setiap ada yang meninggal di sini, keluarga besar itu tidak pernah ada di kampung ini. Nggak tahu kenapa. Tapi kata orang sini emang mereka ngajinya di sana, di Santolo, tapi nggak tahu di mananya. Orang sini bilang yang jelas dia ngajinya emang di sana, karena di sana katanya si orang kaya itu tuh keluarga mereka tuh punya villa di sana, di bawah gunung punya villa, dan katanya mereka ngajinya pada di situ katanya ya. Karena yang saya lihat juga jadi si keluarga mereka itu kan orang kaya, punya kontrakan banyak lah di sini, punya kontrakan banyak, rumah besar, rumah pun enggak 2, rumah pun banyak, pada gede-gede semua. Tapi yang bikin saya aneh, semua rumahnya emang besar mewah, tapi kenapa kelihatannya kayak yang gitu, kayak yang menyeramkan. Padahal kata-kata orang lain lihat rumah itu bagus, mewah, tapi dalam penglihatan saya itu enggak. Dalam penglihatan saya itu kumuh, terus menyeramkan juga. Paling buat cerita di sini ya segitu.
Saya juga cuma dapat cerita sedikit dari orang-orang sini. Kalau di makam ini, yang tepatnya di sini ada satu makam sepuh, yang mana sepuh itu dulunya adalah bisa dibilang orang sakti. Jadi sebelum kita lanjut nih lebih jauh ya Ki ya? Iya. Sebelum lanjut lebih jauh, saya mau nanya dulu nih ke Lucky, Boleh. apa yang dirasain sama Lucky sekarang? Oke, untuk sahabat para sepuh ya, mungkin kalau dari saya pribadi, dari awal kita masuk ke kampung ini, dari depan sampai mungkin ini titik lokasi kita yang akan kita explore atau kita akan silaturahmi dengan yang ada di sini. Betul menurut Kang Salman ya, ada suatu ibaratnya orang-orang ya yang mengkaji, dan saya juga belum tahu ya Kang ya, nanti saya mau nanyain itu ya, si orang itu tuh mengkaji kayak apa, mengaji apa gitu maksudnya. Dan menurut Lucky yang rumah ya, yang menurut Kang Salman bilang rumah itu, kata Kang Salman kan bilang gini, mungkin kata orang lain itu rumahnya bagus, mewah, dan mungkin rapih, tapi menurut kita, menurut saya juga pribadi, yang orang-orangnya mungkin sedikitnya paham, mengerti tentang hal gaib gitu ya, emang itu si kontrakannya itu, kontrakan atau rumah-rumah yang mungkin si kepemilikannya orang itu yang mengkaji agak beda gitu maksudnya dari rumah-rumah lain. Walaupun di sini kan ada ya rumah yang mungkin agaknya kalau kelihatan dengan mata normal kumuh ya, tapi kalau misalkan menurut saya itu si rumah kumuh yang itu tuh biasa aja gitu, kumuh. Jadi ada perbedaan lah antara kumuh hal gaib, antara kumuh emang termakan usia gitu, rumah yang kumuh termakan usia. Betul. Mungkin yang pas masuk itu aja sih Kang, yang menurut Akang itu saya juga ngerasain gitu maksudnya. Terus buat tempat di sini, di lokasi ini yang kita akan jalan-jalan atau explore atau silaturahmi, mungkin dari tadi udah ke saya ya, ayolah gitu ibaratnya, mengajak untuk cepet-cepet gitu ibaratnya untuk memperkenalkan mereka kepada para sahabat sepuh semua yang ada di sini. Mungkin itu aja sih yang saya rasain. Mungkin nggak tahu kalau untuk kedepannya apa aja, nanti saya akan cerita lagi. Mungkin untuk saat ini baru segitu doang, dan saya juga udah sedikitnya ada merinding gitu ya, karena saya tadi melihat sosok gitu ya. Cuman nggak ketek ya kita, soalnya kita lagi ngobrol, tidak fokus sama mereka. Mungkin itu aja Kang Salman yang saya rasain saat ini gitu maksudnya. Baik, buat sahabat tersepuh, daripada kita berlama-lama, mending sekarang kita ke jalan-jalan. Bagian jalan-jalan kita serahkan kepada sahabat kita yaitu Tio. Daripada berlama-lama lagi, buat Tio, waktu dan tempat kita persilahkan. Orang ngedarek dek ya. Asli orang tremor.